Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Harifat. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk membagikan informasi mengenai bagaimana sih caranya kita untuk mencari literatur, sumber literatur, baik itu jurnal maupun buku. Nah, pertama-tama yang perlu kalian siapkan yaitu browser atau alat yang kalian gunakan untuk mencari sumber literatur. Nah, kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, untuk kalian sendiri diperkenankan, sangat sekali diperkenankan untuk menggunakan peramban yang lain. Tidak harus sama dengan saya. Boleh menggunakan Mozilla Firefox, boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Microsoft Edge, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari buku terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama, kita ketik di sini, kita ketik Google. Nah, ini sudah keluar ya lamanya. Kita bisa ketikkan di sini kata kunci buku apa yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari mengenai psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan. Nah, seperti ini. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, pada Google Books sendiri ini ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Yaitu kita tidak bisa mengakses seluruh isi buku, tetapi hanya menggunakan beberapa isi atau bagian saja. Hal itu dikarenakan Google Book ini hanya menyediakan pratinjau, karena sejatinya buku yang disediakan di sini merupakan buku-buku yang diperjualbelikan ya teman-teman. Untuk kemudian kita bisa menggunakan materi yang kita gunakan saja, yang kita perlukan. Misalkan kita memang menggunakan aspek-aspek pendukung apa saja sih yang diperlukan pada masa perkembangan pendidikan anak. Nah, kita bisa mengutip di sini. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk citasinya. Di sini juga disediakan identitas buku. Seperti itu, tapi memang tidak bisa di-download ya teman-teman. Nah, karena tidak bisa di-download, kita bisa menggunakan link yang kedua ini. Kita bisa search di kolom search, yaitu PDF Drive. Klik yang pertama. Nah, di sini kita bisa mencari buku, mencari jurnal juga ada, terus artikel, banyak sekali di sini. Misalkan di sini kita cari psikologi perkembangan. Nah, kita tunggu. Nah, sudah ada. Nah, ini ada buku psikologi perkembangan, anak dan remaja, psikologi perkembangan, dan lain-lain. Terus kita klik psikologi perkembangan anak dan remaja. Misalkan kita yang penting disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalkan kita butuhnya psikologi perkembangan anak aja. Nah, di sini kita bisa preview terlebih dahulu isi bukunya itu seperti apa sih kira-kira. Nah, kita tunggu masih loading ya teman-teman. Tapi terkadang di laman seperti ini itu nggak semua buku itu bisa kita preview teman-teman. Nah, kira-kira nanti dalamnya tuh ada seperti ini, ada ini, kondisinya seperti ini. Nah, misalkan kita memang, wah ini emang buku yang saya cari nih, kita langsung download. Setelah itu kita tunggu, biasanya dia langsung download di sini. Checking for remote filenya dicek dulu kesehatannya, ada virus nggak, gitu, dia rusak nggak. Nah, kalau udah langsung kita download. Nah, kemudian dia kalau sudah download, dia langsung ke sini. Itu ya teman-teman, kita bisa cek. Nah, ini yang buku yang sudah kita download, isinya seperti ini.
Nah, enaknya tuh kalau pakai PDF Drive itu kita bisa memiliki semua isi buku. Kita bisa sesuaikan apa yang kita butuhkan. Kita bisa search juga, misalkan aspek. Kita cek aspek. Ya, ternyata tidak semua buku itu bisa di search ya teman-teman. Kadang ada yang bersifat kayak image, ada yang kayak scan. Dan kalau yang scan itu bisa kita search, tapi di buku ini kebetulan itu tidak bisa kita search seperti itu. Tapi kita bisa memiliki semua buku. Kita bisa melihatnya dari daftar isi ya. Kemudian di link yang ketiga kita bisa menggunakan link Z Library. Silahkan ketik library. Nah, di Z Library ini kita bisa mendapatkan buku, Kliko juga bisa mendapatkan juga. Bahkan kita buku gitu ya. Kita search psikologi perkembangan juga, psikologi perkembangan. Sudah kita pencarian. Nah, muncul dia psikologi perkembangan macam-macam. Misalkan kita tanya. Nah, kalau misalkan sudah cocok, ini ada pertinjauan juga hampir mirip seperti PDF Drive ya. Kita bisa langsung mengunduhnya. Nah, langsung. Lalu, nanti kita juga bisa cek. Jadi kalau di sini itu novel ada, buku ada. Bisa disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan untuk sumber literatur. Ini sudah ke-download, bisa kita lihat. Nah, ternyata seperti ini. Coba kita cek ke aspek. Oh, ternyata bisa di-search. Aspek-aspek perkembangan ternyata banyak sekali teman-teman. Kayak gitu. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ada lagi link untuk mencari buku. Kita ketik pilih yang paling atas, directory of open access book. Kita cari misalkan education psychology. Nah, ada banyak. Kita sesuaikan kira-kira yang buku yang mau kita cari itu apa. Misalkan kita educational psychology nih. Terus kita klik ini apa namanya, title-nya. Ini juga ada abstraknya, ringkasan, kira-kira isinya seperti ini. Semuanya ada. Terus untuk kita mendownloadnya, caranya yaitu dengan klik download URL ini. Nah, setelah itu kan muncul, kita bisa langsung membacanya teman-teman. Tapi kalau kita ingin memiliki buku ini, kita bisa mendownloadnya yaitu dengan cara kita klik simbol ini. Nah, kita pilih ruangan apa yang ingin kita mau ditaruh di mana di dalam perangkat kita. Misalkan saya kasih dulu ya, educational ya. Kita tunggu dulu. Kalau sudah, kita bisa cek ini yang kita miliki. Lengkap banget di sini juga. Nah, tuh kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Banyak di sini, banyak sekali isinya, menyediakan apa saja, buku-buku saja yang internasional. Kalau doa itu biasanya lebih ke terus kemudian kita beralih bagaimana sih caranya untuk mencari literatur berupa jurnal ya teman-teman. Ada satu yang pertama ini link, kita ketikkan dulu Garba Rujukan Digital. Nah, kita pilih yang pertama tadi. Kalau di Garba Rujukan Digital, kita misalkan mau cari jurnal mengenai mengenai perkembangan anak ya, perkembangan
Nah, ini sekali jalannya kita bisa menemukan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh ini tulis anak usia di kelas media pensil. Kalau cara tahu ingin memiliki jurnal ini keseluruhan, kita klik full PDF. Ini untuk melihat keseluruhan. Untuk download seperti biasa kita klik simbol ini, langsung ke download ke perangkat kita kasih nama psikologi perkembangan. Sudah download. Di sini kita bisa langsung coba buka ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut ke link yang kedua, kita juga bisa membuka ke Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar ini sudah lazim ya digunakan untuk mahasiswa. Banyak sekali yang menggunakan. Kita misalkan nyari apa ya tadi, motorik halus. Banyak sekali jurnal-jurnal yang kan misalkan nih, penerapan metode bermain melalui kegiatan finger painting untuk meningkatkan kemampuan motorik halus. Kita klik judulnya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah keluar ini abstraknya. Jadi kita ketika di Google Scholar itu, kita ketika sudah memilih judul itu langsung dialihkan ke home-nya masing-masing jurnal yang memiliki. Jadi berbagai jurnal, misalnya jurnal dari kampus mana itu berbeda-beda. Nah, kita bisa klik PDF untuk mendownload full PDF-nya. Download this PDF file. Seperti itu. Mudah sekali kan teman. Nah, terus yang ketiga, ada lagi kita bisa buka jurnalnya UMK, jurnal persatual. Kita bisa menggunakan jurnal sini. Search. Misalkan kita cari perkembangan ya. Di perkembangan ini muncul berbagai isu nih. Ada self-disclosure seperti independen anak tunggal, sensi moral pada dalam sosial. Kemudian ada berikutnya, kita bisa mencari jurnal internasional, bisa ketikkan di sini, misalkan Science Direct. Nah, di sini kita pilih yang Science Direct Platforms. Nah, di sini kita bisa cari keywordnya dulu ya. Ini bisa jurnal, bisa buku juga teman-teman. Biasanya kita lebih seringnya menggunakan untuk mencari jurnal internasional di sini. Terus kita ketikkan keywordnya, misalkan education, psychology. Search, jangan lupa di search. Nah, itu keluar deh banyak. Nah, kalau di Science Direct ini kan jurnal internasional, sudah pasti terakreditasi bagus ya teman-teman. Itu semua jurnalnya itu open access, jadi ada beberapa yang berbayar. Nah, kalau yang open access itu ada tanya seperti ini, biru, full text access, terus ada download PDF-nya juga. Kalau misalkan kita mau menggunakan ini yang sudah open access, untuk mendownloadnya sendiri bisa langsung diklik download. Caranya seperti ini, download, kita tunggu sebentar. Nah, kita dialihkan ke arah saver letter E. Nah, untuk mendownloadnya sendiri yaitu dengan cara kita klik simbol yang biru ini,
yang unduh, kita unduh langsung seperti itu. Nah, kalau sudah terunduh, ini akan muncul tanda yang seperti ini, seperti biasanya. Nah, ini udah keunduh. Nah, beda lagi kalau misalkan yang tidak terbuka yang berbayar, misalnya ini The Educational Psychology of Clinical Training. Nah, ini kan nggak bisa nih karena ini membayar, harus purchase gitu. Caranya kita buka tab baru, terus kita ketikkan Skyhook. Kita pilih yang paling atas, Nothing Barrier. Nah, di sini kembali lagi ke jurnal yang akan kita download yang membayar tadi. Kita copy ini link doanya. Ini kita copy. Kita paste di Skyhook doanya tadi. Terus kita open. Nah, bisa teman-teman. Ini untuk jurnal tadi yang berbayar, kita bisa downloadnya di sini. Terus kalau mau download seperti biasa, kita klik simbol download. Biasa. Terus kita save. Nah, ini udah ke-download ya teman-teman. Nah, ini yang sudah ke-download seperti ini. Yang penting, ini kita bisa mengakses semuanya, kita bisa mengakses apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa. Terus ada lagi link yang bisa kita gunakan untuk mengakses jurnal lagi, yaitu nah, tadi kan kita sudah mencari beberapa jurnal, tapi kita nggak tahu nih akreditasi jurnalnya itu apa. Kalau misalkan kita cari dari kayak Google Scholar, terus kayak yang kita kan nggak tahu akreditasinya apa, terutama jurnal yang nasional. Kalau jurnal internasional kita menggunakan Science Direct, itu biasanya termasuk kualitas yang sudah baik di atas rata-rata. Kemudian untuk jurnal nasional sendiri kita bisa mengecek akreditasinya dengan cara kita ketikkan di sini, yaitu SIMTA atau Ristek Dikti bisa. Klik yang paling atas, SIMTA Science and Technology Index. Nah, ini untuk tahu nih jurnal itu ukurannya apa, SIMTA 1, SIMTA 2, SIMTA 3, SIMTA 4, SIMTA 5, SIMTA 6, kayak gitu. Misalnya kita coba, nah setelah keluar, kita bisa search, misalnya apa ya, regulasi emosi. Ada nih perbedaan regulasi emosi perempuan dan laki-laki di perguruan tinggi. Nah, kita lihat PDF. Ini langsung download automatically. Nah, terus kita itu ya namanya. Ternyata ini jurnal psikologi sosial sudah terdaftar di SIMTA. Ini jurnalnya UI, betul ya. Terus ini SIMTA skornya SIMTA 2, teman-teman, termasuk tinggi ya. Nah, ini untuk kita tahu jurnal yang kita pakai itu akreditasinya apa sih, kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus seperti itu kita bisa menggunakan jurnal-jurnal, laman jurnal yang kita ketahui dari berbagai universitas, misalkan yang tadi kan UI. Terus jurnal dari kampus kita juga bisa kita gunakan. Seperti itu.
kita juga sudah belajar tadi bagaimana caranya mengetahui akreditasi jurnal. Kita sudah tahu caranya download literasi dari buku, dari jurnal juga, buku itu. Sekarang kita ulas ya. Tadi untuk mendownload buku kita sudah mencari tahu bagaimana caranya untuk cari literatur dari buku sudah, dari jurnal juga sudah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.